Karena ya kalau bisa nanti segera menyesuaikan diri jika nanti ada bencana dan sebagainya supaya nanti sahabat-sahabat kita bisa langsung dikomunikasikan. Ya, nanti kami koordinasi dengan teman-teman Sabana yang ada di lapangan. Barangkali nanti manakala ada suatu bencana kita selalu siap dan selalu komunikasi. Hujan, Ron, hujan. Yuk. Weh, bagaimana kabarnya? Sekarang apa ini? Wah, pakai Bagus amat. loreng-loreng. Para langit, bro. Kita ikut berjuang membangun bangsa dan negara ini. Lah bagaimana? Kalau saya mau ikut gimana caranya? Ininya ada tuh. Bro, kamu itu hidupnya ya. Air sudah dari masjid. Ya. Pusing aku ya kamu. Listrik dari gereja. Apa? Beras dari BPNT. Apa? Lah mau sanggup kok saka PK. Iseng ini arepe lu pisan-pisan kok sekali-sekali sosial, ikut kegiatan sosial. Itu keahlian saya tuh pinginan itu langong kamu aja yang badannya ya juga ndak anu ini loh, saya masih bekar nih. Saya Kalau ingin ikut sekali-kali ikut kegiatan sosial, termasuk ini Banser ini banyak kegiatan sosial. Ya, Itu, Pak. nek pengen ikut daftari ke tempatnya komandan saya baru saja dari tempatnya komandan. oh gitu. Nah, ini sekalian aja kita Oh, iya. ke komandan. Oke, Gitu. siap. Assalamualaikum dan balik mulai kembali lagi saya. Ayo. Misi. Misi. Moga. Silakan. Mari. Bensin. Ya. Dan Joko, tadi kan saya ketemu teman-teman. Nah ini tertarik ingin dapat apa seragam kayak gini, saya bilangin toh. Om ini tentara langit, butuh perjuangan untuk mendapatkan seragam. Mikirnya dia itu kelihatannya seragam ini hanya dijual belikan bebas. Keren. Kita beda itu. Keren. Gak salah. Penuh perjuangan untuk mendapatkan ini. Mungkin nek pengen ikut dan pengen mendaftar ini bisa tanya langsung ke Dan Joko selaku Kasat Korcat Banser. Ini teman-teman ini saya ini buron ini. Iya. Ini sebenarnya buron. Nah, ini bunder. Nah ini Roni. Pengen dapat seragam kayak gini. Monggo diterangkan atau pengen tanya-tanya terkait dengan apa Banser, monggo biar lebih tahu. Begitu. Itu pengen Ini Kasat Korcap iya komandannya Banser untuk Klaten, wilayah Klaten. Tuh. Ini Pak Sinten dari Joko Pamungkas. Oh, Joko Pamungkas. Ya. Ini saya tadi ketemu dengan teman kita itu yang ya kadang-kadang dia kelelek. Oke, itu tapi kok ketika dia itu pakai seragam during kayak gitu kok kelihatan keren agak gitu loh. Nah ini kita juga apa ya pengen bergabung gitu gimana caranya? Oke. Berarti ceritanya ini Pak Bunder sama Bang Bang Roni. Roni. Ini ceritanya tadi ketemu beliau. Ketemu ya, Terus akhirnya pengen melihat ini ya. Oke. Tapi belum tahu kalau dia itu anggota Banser ya. Belum, sebelumnya belum tahu. Oh iya, kebetulan Ya dia kadang-kadang membo-membo gitu loh. nyamar. berarti. Nyamar gitu. Ya jadi tadi yang karena penasaran tadi ya nanti kita obrolkan santai saja ya. Jadi soal Siap, Banser dan lain sebagainya nanti lebih jelasnya kalau memang nanti kepingin seperti beliau ini pakai seragam yang gagah, nah nanti kita obrolkan aja. Siap Yang tahu. tahu gitu ya nanti supaya nanti kalau memang mau ikut
di Banser oke-oke saja lah. Ya, ya. Tapi biar lebih enak, nyantai kita ngobrolnya, kita ngopi-ngopi dulu. Oke. Nah, Mas Bayu, kopinya Mas Bayu. Siap. Nah, Tidak ini anda itu loh. Dan pisan-pisan sekali-sekali ngopi itu jangan sosial. enggak gini loh Dek. Kalau ngopi itu ya, ngopi itu ibaratnya bukan hanya sekedar ngopi saja. Ngopi itu kita ngolah pikiran. nah ini. Sebentar. Terus saya ini naruhnya kapan? Udah biar gitu. Biar gini. Oh, Wah, Pak Banser. kamu sudah berani sama saya. Wah, ini monggo diminum dulu. Nih, Mas Pinter. Ya. Terima kasih. Ya. Kalau Banser ini agak arogan toh. Kan Banser itu kondang apa ramah-ramah ini yang satu ini. Nah, saya belum minum, Pak. Ini masih 2 buat saya ya. Oh iya, gitu. Makasih Pak Buder. Senangnya tadi. Boleh. Ya, Pak cocok ini hujan-hujan. iya harus gitu. Ngopi. Iya, hangat. Ngopi sambil ngolah pikir. Ngolah pikir gitu. Wes mangan gratis. Kopi Gratis. Wah, Ayo, Mas. ini jalur repot. Pak dihabisin, Pak ya. Siap. Nanti diganti tapi. Oke, siap. Ye. Betul. Ya, terima kasih dan Berarti kan. Mumpung jagung, ya, cuaca mendukung. ya, Ya. ya, cocok banget ini untuk Nah, ngopi. kok seragamnya kok banyak sekali ya? Kok ada yang begini, ada yang Oh, iya, nanti kita jelaskan lah itu. Kita minum dulu. Oke, siap. Monggo, bentar. Wah, aku 2 kali ini tadi ya. Tadi sudah ngopi, ini balik ngopi lagi. Sebetulnya saya itu ingin nyantai itu. Tenanan. Enggak apa-apa, udah. Ngopi kok. Gimana? Tapi sebelumnya gini ya, Dan. Iya. Kita awal mula kita tertarik dengan adanya teman saya tadi yang pakai seragam dan kok kelihatan sangat keren sekali. Itu kita itu sebelum pengen ikut bergabung itu saya pengen tahu dulu Banser itu apa toh. Terus sejauh ini kiprahnya terhadap apa ya sosial atau terhadap kepentingan pemerintah lah dalam arti itu gimana kayak apa? Wah, ini pertanyaannya langsung. Jadi gini, sebelum saya banyak menyampaikan, tadi sudah disampaikan sahabat saya yang satu ini, kebetulan saya jadi Kasat Korca Banser Kabupaten Klaten. Pamungkas nama saya. Kemudian ini ada sahabat saya, sahabat Ismail, kebetulan tadi sempat ditanya ini apa ini seragamnya kok beda-beda. Karena ini yang oren-oren ini ada satuan khusus dari Banser itu namanya Bagana. Banser Tangga Bencana. Nah, kita kegiatannya di bidang bencana. Kembali pada pertanyaan Pak D. Gunter tadi bahwa apa itu Banser? Banser ini kan satu kependekan kata ya dari barisan Ansor Serbaguna. Kalau Ansor sendiri itu menjadi satu induk dari Banser sendiri. Jadi kalau Ansor itu kan satu badan otonomnya miliknya NU. Ya, NU tahu ya? Tahu. Nah, pemudanya Nahdlatul Ulama itulah namanya Ansor. Nah, kalau di dalam lengkap namanya BP Ansor atau Gerakan Pemuda Ansor. Nah, kalau Banser itu ada di dalam struktur di dalamnya. Jadi Kasat Korca Banser itu salah satu dari wakil ketua Ansor. Jadi secara kelembagaan itu memang satu tubuh. Cuma yang satu-satunya Banser inilah yang istilahnya itu menjadi badan semi otonom. Semi otonom. Jadi Ansor, kemudian ada Banser. Nah, Banser ini badan semi otonom. Disinilah ada kebebasan dari Banser yang itu menjadi hak kewenangan Banser secara mandiri di kelembagaan Banser sendiri. Tapi secara umum bahwa kebijakan Banser secara umum itu ada di Pemuda Ansor. Jadi apapun yang dilakukan Banser tentu tidak akan
lepas dari kebijakan umum organisasi di gerakan pemuda Ansor. Jadi itu perbedaan antara Ansor dan Banser itu Ya. tadi. Meskipun perbedaan hanya perbedaan kalimat atau Oh, iya. fungsinya. Betul. Jadi kalau misalnya Ansor itu kita sebut lembaga eksekutifnya lah. Nah, ya. Pemerintahannya. Sementara Banser ini kan identik dengan Tentaranya. durengnya, lah ini pasukan militernya, Ansornya di sini. Nah, ya. Tentara wang gitu. Yo, yo. Saya tadi Tentara ini Nahdlatul Ulama. tentara Nahdlatul Ulama ya. Saya bangga dengan anggota yang seperti ini. Oh gitu. Jadi berarti ideologinya masuk ya, doktrinnya masuk ya. Aku tadi kegedean irung. Sekarang diterangin dan untuk ikut Banser itu kan kita juga istilahnya melalui beberapa tahapan Iya. ujian dan sebagainya. Lah teman-teman saya ini mau Melayu lari 3 meter aja sudah ngos-ngosan sudah toh nyawa kok mau ikut Apa masuk itu pakai harus memenuhi kriteria Oh iya, harus. tes fisik segala. Betul. Ada kawasan terus dibungkone. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi begini prinsipnya. Kalau kita tadi saya katakan badan semi otonom ya, dan punya keunikan sendiri di Banser itu, kalau gerakan pemuda Ansor namanya pemuda, otomatis kan secara keanggotaan sebenarnya itu kan 18 tahun sampai 40 tahun dikatakan pemuda. Waduh. Cuma karena memang situasi di Bansernya ini yang unik, keanggotaannya itu bebas. Tidak ada batasan usia. Ya, Jadi beliau ini meskipun usia lebih dari Saya masih muda masih punya semangat kepemudaan ya. Oke. Jadi kalau di Banser itu secara keanggotaan bebas. Khusus untuk di jajaran kepemimpinan, pengurusan, karena ini memang organisasi kepemudaan sifatnya, itu diisi oleh orang-orang mudanya. Jadi seperti saya misalnya gitu ya. ya, jadi Kasat Korsat itu nggak boleh lebih dari 40 tahun, itu nggak boleh. Jadi untuk anggota kan bebas. Bebas. Tidak dibatasi dengan usia. Betul. Jadi memang harus disiapkan begitu, karena kalau secara definisi Banser ini kan kader intinya gerakan pemuda. Maka betul. Nah, terus dan sejauh ini kiprah Banser khususnya di Klaten atau dengan apa itu tadi Pagana. Pagana itu kayak apa? Contoh realnya ada. Oh iya. Jadi kalau bicara soal itu sebenarnya banyak ya, kita ini Banser ini dari internal saja kita di NU beginilah. Kita di Banser itu yang perlu kita ketahui punya fungsi-fungsi khusus. Satu soal kaderisasi, di mana sebagai anggota Banser itu terus bergeliat sebagaimana nama kita Gerakan Pemuda Ansor. Jadi karena kita jadi kader intinya, maka fungsi kaderisasi ini menjadi penting untuk dilakukan. Oleh sebab itu Banser-Banser yang kemudian termasuk ini tadi ketemu jenengan misalnya, kok berminat kemudian diantar ke tempat saya terus menanyakan soal ini, terutama kebanseran, ini salah satu bentuk sebenarnya kaderisasi. Tapi idealnya memang kaderisasi itu ya lebih mudah. Tapi kalau untuk panjenengan karena pengen minat betul jadi Banser, itu tidak ada salahnya, karena kita semuanya bisa masuk. Yang kedua, kita punya fungsi entah itu di dalam organisasi Ansornya ataupun di luar di masyarakat kita ini sebagai pemuda. Nah, kalau misalnya ada kemacetan organisasi ataupun kemacetan di masyarakat, maka kader-kader Banser inilah yang diharapkan mampu menggerakkan masyarakat di mana anggota itu berada. Contoh dari kebaganaan saja misalnya. Nah, kemarin waktu pandemi itu kita kan kacau balau. Ya khususnya itu yang apa? Nah, Ayat-ayat itu. Paling gue berharap bantuan nih tak. Wis ora tahu. Nah, ini nanti Mas Ismail ini karena beliau di Bagana, Satuan Khusus Bagana, bisa bercerita. Kita lihat kemarin tuh kan kita sulit cari relawan untuk pemakaman COVID misalnya ya. Dengar saja sudah dalam taruh ngeri lah.
takut siapa barangkali nanti justru malah kena virusnya. Tapi justru dari sahabat-sahabat saya Bansernya di Bagana ini menjadi promotor awal, menjadi penggerak, menjadi contoh di masyarakat yang akhirnya muncullah relawan-relawan desa, relawan-relawan desa. Dan itu awal-awal, nah ini bisa cerita gimana Pak? Untuk awal-awal kami ya di tim Bagana itu kan dimintai sama Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan Satgas Klaten dan juga dari BPD. Ya, gimana kalau nanti ada apa ya, ada korban jiwa, otomatis di pandemi ini kan tidak mungkin lagi untuk kedepannya pasti ada korban. Nah, terus nanti siapa yang memakamkan? Kalau nggak kita, Ya. makanya timbul dari hati nurani kami yang dari Bagana, kami ngajak teman-teman untuk ayolah kita ikut ambil. Kalau nggak kita yang membantu warga masyarakat dan pemerintah ini siapa? Kita terus ikut di situ, kita ajak teman-teman di satu ayo. Berarti itu sosialnya itu bukan di saat pandemi toh. Sekarang kan Klaten ini kan termasuk rawan bencana. Ya, Betul. Nah itu apa dari Gegana ini sendiri menurunkan tim atau bisa Bagana. Bagana. Nek melu piknik, melu sing siki. Nah itu bakal Cianjur ya. Baru dari Cianjur kita tulung. Nah piknik itu tadi niatnya pikniknya itu membantu sesama. Bisa diceritakan yang dari Cianjur kemarin mungkin bantuan untuk Cianjur dan sebagainya itu. Kita banyak Bang. Jadi kalau bicara soal bencana ya mulai dari dulu Lombok misalnya ada gempa di sana kita puluhan anggota 2 kali ke sana. Bahkan kita kerjasama dengan PJNU Klaten, kemudian PWNU Jawa Tengah, kita membuat satu masjid. Ukurannya lumayan itu 15 kali 18 kalau nggak salah. Dan itu full time, sahabat-sahabat kita di Banser itu di sana full time. Siang malam kita selesaikan dalam waktu 2 hari. terus dan bertanya lagi. Kira-kira masuk Banser ini pakai biaya itu? Kalau itu sekedar untuk kepentingan sendiri-sendiri saja lah, kita misalnya makan lah, kita biasalah kita pendaftaran kemudian biaya administrasi cukup untuk makan sendiri aja. Di seragam itu dewe lu ndak Ya, kalau seragam beli sendiri kita semuanya anggota mulai dari atas beli sendiri. ya baret beli sendiri, seragam sendiri, sepatu PDL Ya, ternyata keberadaan Banser dan Pak Bagana ini sangat mulia, dan makanya saya lebih tertarik untuk ikut nanti kalau bisa, karena yakin saya ini Pak B. Jadi kita sudah pengalaman sekian kali di kelas. Usia 60, 63, 65 sampai maksimal ada yang 67 tahun. Wih, di luarnya itu masih. Nah, tuh. Dan mereka testimoninya luar biasa. Saya juga masih. Nah, iya ini hanya di sini Kalimantan masih. Yakin ya, segera persiapkan diri saja. Terus dan ini ke depannya tim Banser punya program Saya tak duduk gini ya, Ya, maaf. ada nggak program yang sudah menanti ke depannya itu seperti apa? Kita lebih ke ini ya, pengkaderan internal dalam arti penguatan ideologi di dalam internal anggota kami, khususnya soal-soal cakapan individu. Misalnya di Bagana ya kita coba latih, kita adakan lab-lab untuk kebencanaan. Misalnya dalam skill PBB kita adakan untuk kegiatan latihan PBB yang sederhana. Karena kita maklum meskipun Dureng itu kita tidak murni full militer. Ya, jadi istilahnya semi militer lah. Itu kira-kira anggotanya di Klaten itu berapa banyak? Kok kayaknya kok banyak sekali, setiap kali ada acara apa pasti Banser hadir, Sering menyimak ya. sering hadir. Kalau boleh tahu berapa jumlah Bagananya atau dengan tentara langitnya Bansernya itu? Ya. Jadi kalau total anggota itu kita kira-kira sudah mencapai angka 3.000-an. Hebat. Itu antara Bagana sama Semuanya, karena ini hanya bagian kecil sebenarnya dari
Kita punya Makanya itu relawan, ada relawan banser, Untuk bencana. ya ada yang banser lalu lintas kita punya, ada yang protokoler kita punya sendiri. Jadi ini hanya salah satu satuan khusus saja dari banser. Kalau kita kan di hampir setiap kecamatan itu istilahnya ada rayon, itu sudah kita punya 26 kecamatan, 26 rayon sudah full semua. Alhamdulillah Sudah tercover gitu. ya. Dan saya kira 26 ini bukan wilayah yang sempit ya, Klaten. Saya kira di seluruh rayon bisa Klaten begitu. Makanya saya kan tinggi. Nah, Nah, itu harapan ini loh. Nah, terus kalau pengen misalnya jadi anggota Banser, kebetulan kita di Klaten ini kan masuk klaster 1 Jawa Tengah itu dari se-Indonesia ini kan Semarang atau Jawa Tengah itu jadi klaster 1 kan Indonesia. Dan itu punya tata aturan organisasi yang cukup ketat dibandingkan dengan yang lain. Misal kalau mau jadi anggota Banser itu ya harus jadi ansor dulu. oh gitu. Ya. Jadi tahapannya kayak gitu. Iya. Nah, untuk jadi anggota Ansor ini maka ada diklatnya sendiri. Nah, Di Ansor itu juga ya, ada ada PKD, diklatnya. pendidikan kader dasar itu untuk Ansornya. Ya. Nah, baru setelah itu 3 bulan, maksimal 6 bulan, minimal 3 sampai 6 bulan baru kita ikutan diklat sah. Jadi enggak langsung tiba-tiba pengen langsung itu Kita pengennya selalu. kalau cuma itu loh. dah. pengen seragamnya beli di Kalau mana beli, banyak. kan Iya. beragam. Ada Kalau prosesnya. beli kan tidak melalui proses itu. Yang Iya. saya tidak mau dah. Iya. Saya itu elek ya seperti biasanya. Jelas jangan ikut-ikutan mengaku-ngaku nek belum ikut. Ya makanya Kan itu. maunya terdaftar. Saya tidak mau kayak gitu hanya. Maka itu kan nanti untuk misalnya saya oke bisa beli, tapi kan nanti tak terus digunakan disalahgunakan. Iya, Kan betul. gitu. Jadi itu prosesnya jadi ansor dulu baru masuk. Ya. Terima kasih. Semakin Ini. semakin mudeng saya, semakin Oh ya, dan satu pertanyaan lagi. Pesan-kesan untuk terkait harla NU yang ke 101 abad itu untuk kader-kader atau untuk Banser teman-teman itu ada nggak pesan? Jadi begini ya sahabat-sahabat saya dimanapun berada, kita ini kan hari ini menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Kita bisa hidup nyaman. Ini kan tidak lepas dari perjuangan para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, termasuk kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Termasuk di Klaten pun kita punya satu sosok misalnya Mbak Lem yang kemudian jargon itu dipakai sampai hari ini. NKRI Pancasila harga mati. Nah itu istilah dari Mbah Lem. Nah, kalau kita khusus di Klaten terutama, bagaimana kita mencoba mengenang itu, mempelajari itu, memahami itu semua. Kemudian kita sebagai kader-kader NU khususnya yang bergerak di Banser, maka kita harus senantiasa memegang teguh apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ya minimal lah kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Kita pererat persatuan kesatuan di antara kita, tidak hanya di NU, tapi di seluruh warga masyarakat, khususnya di Klaten dan umumnya di negara kita, Republik Indonesia. Kemudian kita senantiasa mencoba mengaktualisasikan cita-cita pendahulu kita. Ya, selama ini menjadi semangat kita bahwa kita menjaga nilai-nilai lama yang baik, kemudian mencipta, mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik untuk kita terapkan di kehidupan kita. Harapannya tentu ada dua hal kalau di Banser. Satu, aswaja anak dia. Yang kedua, negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Kira itu menjadi core dari pesan saya untuk sahabat-sahabat saya Banser nanti. Ya, terima kasih atas Informasi dan masukan sangat banyak sekali yang sangat berguna, bermanfaat bagi khususnya kita ini ya.
Jadi mantap mau jadi anggota ini. Ini sudah lebih dari mantap ini. Nah, iya. KTP di. Belum, besok Ya, ini belum bawa. Ya kita tunggu nanti kita bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain di kantor Kabupaten Klaten. Siap, nggih, ya, siap Nan. Terima kasih dan atas pencerahannya terhadap keberadaan Bagana dengan bansernya. Ya. Itu saya sangat mengucapkan terima kasih sekali dan saya berjanji akan ikut masuk dalam Alhamdulillah. barisan banser. Kita tunggu besok Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Karena hujannya sudah Karena ini juga sudah terang cuacanya. Kopinya juga sudah habis. Ini Kita pamit. kami mohon pamit, Ya. langsung mau pulang dan siap-siap menyiapkan beberapa. Gitu ya Nan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Diterke apa? Suaminya. Mulai dewe. Tak mulai dewe awan. Ya, terima kasih. Siap. Hati-hati ya. Nih.